wabarakatuh. Baik, kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang aksara carakan Madura, kali ini untuk video selanjutnya atau video part 2 kita akan belajar tentang bagaimana cara penggunaan pengakui suara pada carakan Madura dan juga pepaten pada carakan Madura. Yang dimana seperti yang kita sudah tahu, kalau aksara carakan Madura itu semuanya berakhiran A. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah akhirannya menjadi berakhiran E, I, U, ataupun O? Makanya kita akan belajar tentang materi ini. Untuk pertama-tama kita akan belajar tentang aksara pengakui suara. Yang dimana aksara pengakui suara di sini ada 4. Ada yang pertama itu lengi, ada lengi, yang kedua lengi longo, yang ketiga cetak, dan juga soko. Nah, fungsinya apa? Tempatnya di mana? Kita akan pelajari sekarang. Kita mulai dari yang pertama yaitu lengi. Lengi di sini bangunnya seperti ini, para sahabat, para taretan segajah. Tempat lengi di sini dijelaskan, tempatnya ada di depan aksara. Fungsinya, lengi itu berfungsi untuk merubah akhiran aksara yang semula berakhiran A hingga berubah endingnya, berubah menjadi akhiran E. Seperti contoh di sini saya ambil aksara K yang tanpa diberi pengakui suara, maka tetap dibaca seperti ini, kayak apabila aksara K di sini ditambah lengi, nah seperti ini tempatnya di depan, maka dibaca K karena akhirannya berubah menjadi E yang semula A. Terus untuk selanjutnya yang kedua ada lengi longo. Hampir sama seperti lengi, para sahabat. Tempatnya itu lengi longo itu ada di depan dan di akhir. Bedanya lengihnya di depan, longohnya di belakang. Fungsinya apa? Berfungsi untuk merubah akhiran aksara yang semula berakhiran A hingga berubah menjadi akhiran O. Contohnya hampir sama di sini. Aksara K apabila ditambah lengih dan longoh, ini lengihnya, ini longohnya, maka cara bacanya menjadi ko karena akhirannya berubah O. Yang semula akhiran A, akhirannya itu A. Terus yang ketiga ada cetak. Cetak di sini merupakan pengakui suara yang ketiga. Tempatnya ada di atas aksara seperti bulatan kecil ada di atasnya aksara. Jadi titik-titik di sini ibaratnya seperti aksara. Fungsinya untuk merubah akhiran aksara yang semula berakhiran A menjadi akhiran I. Contoh, saya tetap ambil aksara K di sini ya. Saya tetap ambil aksara K, apabila ditambah cetak jadi tempatnya di atas, maka cara bacanya itu berubah jadi J. Terus aksara pengakui yang keempat itu soko. Tempatnya di mana soko? Kalau cetak ada di atas, lengih longo depan dan di akhir. Lengih di depan, soko itu tempatnya ada di akhir dan di bawah aksara. Ingat, di akhir dan juga di bawah ini cara penulisannya nyambung, nyambung dengan aksaranya. Berfungsi di sini sokoh itu merubah akhiran aksara yang semula berakhiran A hingga berubah menjadi akhiran U. Contoh, saya tetap ambil aksara K di sini ya. Apabila diberi sokoh, ini sokohnya, maka cara bacanya jadi Ku. Nah, seperti apa contohnya kalau diterapkan di aksara carakan, aksara pengakui ini? Maka seperti contoh, di sini ada kata kolega. Ada kata kolega. Jadi yang dirubah ada dua kata di sini, K dan La ya. Kalau dirubah menjadi aksara carakan, maka bentuknya seperti ini. Ko itu harus diberi lengih longoh, yang dimana lengih tempatnya di depan, longohnya di belakang, maka yang semula K ini dibaca ko, dan La harus diberi lengih. Jadi le ini dibaca kolega, seperti itu. Nah, untuk aksara pengakui sudah, sekarang kita akan belajar yang namanya pepaten. Apa itu pepaten? Seperti yang kita tahu, kalau aksara carakan semuanya tidak ada yang mati, yang 22 punya tidak ada yang mati.
Nah, ini sekarang fungsinya pepaten, cara kerjanya pepaten. Apa itu pepaten? Pepaten bentuknya seperti ini ya, yang diberi tanda biru ini ya. Agak seperti kain tapi melengkung ke atas ini. Digunakan pepaten di sini digunakan untuk mematikan aksara. Jadi aksara yang tidak ada yang mati carakan itu mematikannya pakai pepaten. Namun yang dimatikan aksara terakhir dicarakan matura. Jadi pepaten ini memiliki fungsi khusus. Fungsi khususnya apa? Mematikan aksara terakhir dicarakan matura seperti kata pepaten ini kan yang aksara terakhir yang mati. Jadi cara mematikan aksara terakhir ini pakai pepaten. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada kata balon di sini. Jadi kalau kita lihat kata balon di sini terdiri dari 3 aksara ba, la, dan na. Yang mati itu aksara yang terakhir na ya. Tapi ini kenapa dibaca lo? Karena ini nanti harus diberi lagi. Kalau dirubah menjadi carakan bentuknya seperti apa? Kita mulai dari yang pertama ini ba. Tetap biasa penulisannya ba biasa. Terus yang kedua la itu mau dibaca lo, jadi harus diberi lengih longoh. Lengihnya di depan tulis dulu. Terus aksara la, terus aksara pengakui longoh yang di akhir. Jadi ini dibaca lo, ini balon. Terus yang terakhir ada na, yang dimana na untuk mati ya harus diberi yang namanya papaten. Kita tulislah itu. Ini na karena diberi pepaten ini mati. Jadi cara bacanya ini balon. Nanya jadi mati karena diberi yang namanya pepaten. Nah, sekian pembahasan kali ini dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang barokah manfaat. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya tentang tindak lanjut dari carakan matura kana. Untuk pembahasan bagaimana kalau mau mematikan aksara yang di tengah-tengah tersebut saya bahas, nanti saya akan bahas. Sekian dari saya, Akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.